iri hati terhadap rezeki atau pencapaian seseorang hanya akan membuat hidup kita hancur. Seperti kisah Santo berikut ini, yang selalu iri dengan rezeki temannya bernama Udin. Assalamualaikum. Wah, udah pada ngumpul di sini ternyata. Udin. Tumben agak siang, Din. Biasa, nganter istri ke pasar dulu. Siang. Kukira dia nggak datang hari ini. Bakalan sepi lagi nih orderanku. San, udah datang dari tadi ente? Iya, Din. Pagi-pagi udah terngiang-ngiang sama nikmatnya kopi buatan Mbak Wati. Daripada ngopi di rumah. Alah, kebiasaan Mas Anto gombal terus. Tidak lama kemudian, HP Udin berkedip pelan, yang menandakan ada sebuah notifikasi. Tuh kan, belum aja dia udah dapat orderan. Brengsek nih anak. Wah, baru juga jadi kopinya. Bu, titip kopi bentar ya. Aku narik dulu. Hari mulai sore. Wah, gila sih ini. Udah jam 5 sore masa belum ada satupun orderan yang nyangkut. Dapat berapa orderan hari ini lu? Alhamdulillah lumayan. 20 orderan nyangkut hari ini. Sial nih anak. Makin hari makin banyak aja yang order. Pelangganku nyaku di dia semua kayaknya. Gimana aku mau dapat duit? Udah pulang, Mas? Gak usah banyak nanya. Lagi pusing aku ini. Kok marah-marah begitu? Lagi kenapa sih, Mas? Aku kesel sama Udin. Setiap hari orderan nyangkut di dia semua. Gimana aku bisa dapat duit? Sabar, Mas, sabar. Mungkin belum rezekinya kita aja, Mas. Alah, kamu tuh tahu apa tentang rezeki? Setiap hari makan sabar. Gimana kita bisa kaya? Besok aku harus cari cara supaya aplikasinya si Udin sepi. Terus orderan masuk ke aplikasiku semua. Hahaha. Astagfirullah. Alhamdulillah, pagi berkah ini. Orderan pertama muncul pagi-pagi begini. Duluan ya teman-teman. Apa kalian tidak curiga dengan si Udin? Curiga kenapa, San? Kita semua sama-sama di sini dari pagi sampai sore. Tapi semua orderan nyantol di Udin semua. Iya juga ya. Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk kalau tidak ada buktinya, San. Alah, si Udin itu licik. Dia mesti pakai cara licik buat narik banyak orderan. Ah, masa iya sih? Aku kasih tahu ya. Banyak sekali ojek online sekarang pakai cara licik. Mereka pakai aplikasi lain untuk memperluas jangkauan order. Jadi bakalan banyak orderan masuk ke aplikasi mereka. Ciri-ciri orang yang pakai aplikasi curang itu, dalam 7 hari mesti ada 1 hari tanpa orderan sama sekali. Masih nggak percaya si Udin pakai cara licik? Lihat aja besok. Pada akhirnya, mereka mempercayai cerita karangan Santo. Di pagi itu, Udin, Santo, dan para driver yang lain sedang ngopi di warung Bu Wati. Mereka berbincang-bincang sambil menunggu orderan masuk. Duh, paketanku habis. Din, pinjem HP-mu dong buat isi paket data. Nanti aku ganti uangnya.
Boleh, boleh. Nih, Ternyata Santo meminjam HP si Udin bukan untuk mengisi paket data, melainkan mencuri password aplikasi ojol milik si Udin. Yes, akhirnya dapat. Mulai sekarang aplikasimu bisa aku buka kapan aja di HP-ku. Hahaha. Setelah ini aku tinggal menyeting aplikasimu menjadi libur agar tidak ada orderan masuk di HP-mu. Hahaha. Hari mulai sore. Udin merasakan ada yang aneh di hari itu. Orderan Udin menjadi sepi, tidak ada satupun orderan yang masuk. Di sisi lain, di hari itu Santo sudah mendapat 15 orderan. tumben kamu Din seharian di sini. Biasanya dari kita semua, kamu yang paling sering bolak-balik ngantar orderan. Iya mas, aku juga merasa ada yang aneh hari ini. Hari ini tidak ada satupun orderan yang masuk di HP-ku. Wah, masih pada di sini aja kalian. Udah sore nih. Ayo balik. Nggak pada kangen sama istri kalian apa? Hahaha. Ya udah yuk balik. Udah mau gelap juga nih. Astagfirullah. Kok bisa? Pantesan tidak ada orderan masuk hari ini. Ada apa mas? Ini loh dek. Mas hari ini nggak dapat orderan satupun. Setelah mas buka pengaturan aplikasinya, ternyata mode libur. Ya ampun mas. Mungkin mas lupa kalau masih mengaktifkan mode libur. Enggak dek, mas nggak pernah mengaktifkan mode libur. Kok bisa ya mas? Hahaha. Kalau orderan rame terus begini kan lama-lama aku bisa kaya. Tumben senang banget hari ini mas. Iya dong. Lihat hari ini aku dapat banyak uang. Nih aku kasih 500.000. Besok pagi masak yang enak ya. Hahaha. Alhamdulillah. Tapi tumben banget mas. Jangan-jangan. Shh, diem kamu. Yang terpenting kan kita dapat duit banyak hari ini. Hahaha. Ya ampun mas. Percuma kita dapat uang banyak tapi dengan cara yang tidak benar. Si Udin belum kesini ya? Belum San, paling bentar lagi. Ya baguslah. Syukur-syukur dia nggak datang hari ini. Jadi kita bisa dapat orderan lebih banyak. Jangan begitu San. Mau Udin datang atau tidak, rezeki sudah ada yang ngatur. Halah, tahu apa kamu soal rezeki? Ngomong-ngomong, kemarin Udin sama sekali tidak dapat orderan loh. Aku jadi semakin yakin kalau Udin pakai cara curang. Kayak yang di YouTube itu. Iya juga ya San. Kemarin Udin katanya nggak dapat orderan satupun sampai sore. Wah parah si Udin. Ternyata beneran pakai cara curang. Tuh datang orangnya. Wah, dah pada ngopi aja kalian. Nggak usah sok akrab lu Din sekarang. Mending kamu mangkal di tempat lain yang jauh dari sini. Karena cara curangmu, setiap hari kita susah dapat orderan. Hah? Curang apaan? Bener banget. Mending kamu mangkal di tempat lain Din. Gara-gara kamu kita semua susah dapat uang. Kalian ngomong apa sih? Udah sana pergi aja lu. Ngapain masih di sini? Di hari berikutnya, Udin sudah tidak datang di tempat itu.
melainkan ia mencari tempat yang lain untuk mencari rezeki. Di sini aja mungkin ya. Semoga di sekitar sini banyak yang nyangkut di aplikasiku. Walaupun Udin sudah tidak ada di tempat itu, kejahatan Santo masih terus berlanjut. Santo masih suka membuka aplikasi milik si Udin dan mengaktifkan mode libur. Sedangkan Udin yang berhari-hari tidak dapat orderan, ia pun mencoba menelpon pusat bantuan aplikasi ojol. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, begini, saya mau tanya, apakah aplikasi ojol sekarang lagi error ya Pak? Di aplikasi saya, kok sering sekali mode liburnya aktif sendiri? Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Iya Pak, minta tolong ya. Sepertinya di aplikasi Bapak tidak terdeteksi ada yang error Pak. Atau mungkin Bapak pernah login di HP yang lain. Tidak Pak, saya cuman pakai HP ini aja. Untuk kendala Bapak, mungkin Bapak bisa mengganti sandi aplikasi Bapak. Jika mode libur masih aktif, Bapak bisa menghubungi saya lagi. Oh begitu, oke deh Pak. Akhirnya di malam itu juga Udin mengganti sandi aplikasi tersebut. Di pagi hari Santo mulai kebingungan karena sudah tidak bisa mengotak-atik aplikasi si Udin. Wah sial, udah gak bisa masuk lagi. Hari demi hari, orderan Udin semakin bertambah banyak, malah lebih banyak dibanding biasanya. Alhamdulillah, baru siang hari, orderan udah 25 aja. Sementara di tempat biasanya, Santo mulai mendapatkan karma karena kejahatannya. Ya elah, dari pagi sampai sore begini, baru ini orderan yang masuk di aplikasiku. Tapi ya udahlah, hitung-hitung buat ngopi besok. Buruan Mas, pelan banget jalannya. Aku udah ditunggu orang di sana. Iya Pak, iya Pak. Dari kecelakaan itu, kaki kanan Santo patah. Kini Santo tidak bisa menjadi driver ojol lagi. Selain itu, Santo juga harus bertanggung jawab karena membuat celaka penumpangnya. Ingatlah teman-teman, janganlah iri dengan rezeki orang lain. Semua orang di dunia ini memiliki takaran rezeki masing-masing. Iri tidak akan merubah kita menjadi kaya, melainkan malah mendatangkan musibah.